Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada PT Aneka Sejahtera Engineering. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Hana Putri Pertiwi dengan NIM H240120128, Muhammad Izul Hakim dengan NIM H24012011106, Rahmi Yudesti dengan NIM H24012011012, dan saya sendiri Yusuf dengan NIM H24012011030. Nah, dalam presentasi ini terdapat 3 poin yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, apa itu sumber daya manusia? Yang kedua, sekilas tentang PT Aneka Sejahtera Engineering. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia PT Aneka Sejahtera Engineering. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang penting dalam kegiatan usaha apapun, karena kualitas dari hal tersebut sangatlah menentukan kinerja dari suatu perusahaan. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu investasi bagi perusahaan karena diperlukan biaya untuk mendukung hal tersebut. Namun sejalan dengan hal tersebut, manfaat yang didapat oleh perusahaan juga besar karena pekerja dan karyawan yang dimiliki menjadi profesional dan handal dalam mengerjakan segala pekerjaan di perusahaan tersebut. Dengan demikian, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi penentu keberhasilan dalam suatu perusahaan atau unit usaha, terutama dalam era globalisasi di mana para pesaing tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, tetapi juga berasal dari luar negeri, yang ikut serta meramaikan dan berkompetisi untuk menarik minat dari konsumen. Persaingan yang semakin ketat inilah yang membuat para pelaku usaha harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas di perusahaannya, sehingga memiliki proses produksi yang baik. Proses produksi biasanya dikaitkan dengan produktivitas, di mana bila produktivitas meningkat, maka akan diikuti dengan peningkatan kinerja dari perusahaan. Maka proses pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia merupakan salah satu kunci kesuksesan dari perusahaan agar dapat meningkatkan persaingan dari perusahaan itu sendiri dan meningkatkan brand dari perusahaan tersebut. Pengelolaan sumber daya manusia dengan berdaya guna akan mampu mencapai tujuan organisasi. Suatu departemen sumber daya manusia harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan, mempergunakan, dan memelihara sumber daya manusia supaya fungsi organisasi dapat berjalan dengan seimbang. PT Aneka Sejahtera Engineering merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa bongkar muatan kapal yang berada di Jalan Prapat Kurung, Pelabuhan Berlian Perak, Surabaya. Usaha bongkar muat barang yang dilakukan oleh PT Aneka Sejahtera Engineering mencakup pada kegiatan stevedoring, cargo dooring, dan resizing atau delivery. Produktivitas karyawan di semua divisi yang ada pada PT Aneka Sejahtera Engineering diharapkan dapat memberikan peranan yang sama penting dan kuat antara divisi yang satu dengan divisi yang lain. Dengan demikian, tujuan organisasi yang ditetapkan oleh PT Aneka Sejahtera Engineering dapat tercapai. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas karyawan tersebut adalah dengan menentukan strategi sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri dengan cara yang lebih baik. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan keluarga tersebut dapat menunjukkan peningkatan di aspek produktivitas karyawannya. Pemberdayaan sumber daya manusia melalui manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan usaha agar dapat survive dan berkembang. Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dan dominan dalam sebuah manajemen. Manajemen sumber daya manusia yang terdapat di PT Aneka Sejahtera Engineering merupakan kegiatan mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup pada masalah pembuatan strategi sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, kompensasi, evaluasi kinerja, dan produktivitas karyawan. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu persatu mengenai manajemen sumber daya manusia yang ada di PT Aneka Sejahtera Engineering. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning.
Perencanaan pada kegiatan sumber daya manusia yang terdapat di PT Aneka Sejahtera Engineering adalah kegiatan memperkirakan atau menggambarkan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan yang telah ditetapkan perusahaan dapat terwujud. Dalam perencanaan, PT Aneka Sejahtera Engineering telah menetapkan tujuan-tujuan tertentu, yaitu mengembangkan atau melebarkan sayap untuk mendapatkan tekanan kerja atau link yang lebih luas lagi. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian pada sumber daya manusia yang terdapat di PT Aneka Sejahtera Engineering adalah kegiatan untuk mengatur karyawan melalui penetapan pembagian kerja, hubungan kerja, pendelegasian wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan atau struktur organisasi. Pengkoordinasian yang dilakukan PT Aneka Sejahtera Engineering adalah dengan membentuk suatu transformasi tugas dalam grup yang aktif. Yang ketiga ada pengendalian atau leading. Pengendalian sumber daya manusia PT Aneka Sejahtera Engineering berkaitan dengan pengambilan keputusan yang selalu dilakukan dengan melalui musyawarah antara pemimpin, yang kemudian hasil musyawarah yang didapat akan dimusyawarahkan kembali dengan karyawan PT Aneka Sejahtera Engineering. Dalam memberikan semangat dan inspirasi kepada karyawan adalah dengan memberikan bonus kepada karyawan yang menunjukkan prestasi. PT Aneka Sejahtera Engineering juga menciptakan komunikasi dengan karyawan melalui gathering sederhana yang dilandasi oleh seluruh elemen yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya atau yang keempat ada pengawasan atau controlling. Pengawasan sumber daya manusia yang terdapat di PT Aneka Sejahtera Engineering berkaitan dengan bentuk pengawasan yang dilakukan perusahaan terhadap proses operasional perusahaan dalam sehari-hari, yaitu dengan melalui masing-masing grup dan melalui daily checklist setiap kali pergantian shift dilakukan. PT Aneka Sejahtera Engineering juga melakukan pengevaluasian yang dilakukan terhadap karyawan yang baru bergabung setiap hari Jumat untuk memastikan bahwa karyawan telah bekerja dengan efektif dan efisien. PT Aneka Sejahtera Engineering membuat sebuah strategi sumber daya manusia untuk dapat mewujudkan visi dan misi yang sudah dibentuk secara bersama oleh perusahaan. Berdasarkan pada visi PT Aneka Sejahtera Engineering, yaitu menjadi perusahaan yang handal dalam kegiatan bongkar muat kapal, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat, serta pengadaan alat berat pelabuhan yang berdaya saing positif. Kemudian misi PT Aneka Sejahtera Engineering yaitu memberikan pelayanan yang kompetitif di bidang usaha bongkar muat kapal, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat untuk menunjang aktivitas di pelabuhan, mendukung kinerja pelabuhan, mendirikan workshop yang difungsikan untuk menunjang kinerja perusahaan, serta memberikan kontribusi yang optimal bagi pemegang saham, karyawan, lingkungan, dan pemerintah setempat maupun negara, dan meningkatkan nilai perusahaan yang dibangun dengan kreativitas dan kompetensi sumber daya manusia yang baik. Maka dari hal tersebut dapat dirumuskan strategi sumber daya manusia, yaitu dengan memikirkan jenis program dan inisiatif tentang sumber daya manusia yang akan didesain dan diterapkan untuk mengikat, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan untuk melakukan kompetisi secara selektif. Strategi sumber daya manusia yang dibuat oleh PT Aneka Sejahtera Engineering adalah strategi dengan model rekanan bisnis. Model strategi tersebut lebih memprioritaskan pada pembangunan hubungan yang baik antara karyawan dengan perusahaan. Model strategi sumber daya manusia rekanan bisnis lebih menekankan pada adanya ide-ide yang bersifat dinamis daripada praktek-praktek dan tidak terlalu berpengaruh pada kinerja karyawan serta keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia PT Aneka Sejahtera Engineering. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia, yaitu melakukan proses seleksi untuk memilih karyawan yang berkompeten. Dan selama proses ini tidak pernah ditemui kendala yang berarti. Hal tersebut dikarenakan perusahaan memiliki sistem training yang harus dilakukan oleh calon karyawan kurang lebih selama 3 bulan.
Hanya saja, kendala yang dihadapi yaitu ketika proses rekrutmen dilaksanakan, calon karyawan belum terbiasa dengan kondisi medan atau lapangan yang dihadapi. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia juga diberikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan yang seringkali diberikan PT Aneka Sejahtera Engineering kepada karyawan berkaitan dengan tugas pada masing-masing divisi yang dimiliki perusahaan, yaitu mengikutsertakan karyawan yang berprestasi pada pelatihan atau kursus. PT Aneka Sejahtera juga melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk transformasi ilmu. Transformasi ilmu tersebut dilakukan kepada leader dengan teknisi atau karyawan yang berstatus sebagai karyawan senior kepada karyawan yang berstatus junior. Selain itu, transformasi ilmu dengan bahan berbagai buku panduan dalam kaitannya dengan engineering. Terkait dengan keberhasilan sumber daya manusia yang ada, perusahaan memberi apresiasi berupa pengadaan peningkatan gaji dan jabatan. Hal tersebut dilakukan untuk memotivasi karyawan agar terus meningkatkan kualitas kinerja kerjanya. Yang ketiga ada kompensasi. Kompensasi diberikan kepada karyawan sebagai bentuk belas jasa perusahaan atas kerja para karyawan. Kompensasi diberikan sesuai ketentuan yang telah diberlakukan oleh pemerintahan. Tetapi dalam hal ini, PT Aneka Sejahtera memiliki regulasi sendiri yang disesuaikan dengan prestasi yang ditunjukkan oleh karyawan. Selain kompensasi gaji tetap yang diberikan, perusahaan juga memberi kompensasi berupa bonus yang apabila karyawan sukses menjalankan atau melaksanakan proyek yang menurut perusahaan penyelesaian dan pelaksanaan proyek tersebut melebihi ekspektasi yang ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya yang keempat ada evaluasi kerja, yaitu evaluasi terhadap kinerja semua karyawan yang dimiliki perusahaan tanpa terkecuali, yang difokuskan kepada karyawan yang bekerja dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun, serta menjadikan hasil dari kegiatan evaluasi tersebut sebagai sarana monitoring karyawan dan motivasi karyawan. Dalam hal promosi kepada karyawan, PT Aneka Sejahtera Engineering menentukan kriteria-kriteria tertentu terhadap masing-masing jabatan dengan jelas berdasarkan pada karyawan yang memiliki kompetensi dan berprestasi. Dan dalam kaitannya dengan karyawan yang gagal menunjukkan kinerja terbaiknya. Proses pemindahan dilakukan PT Aneka Sejahtera Engineering yang berlakukan sistem rolling yang diberlakukan kepada antar grup yang ada di masing-masing divisi perusahaan. Dan yang kelima ada produktivitas karyawan, yaitu dikaitkan dengan sikap mental produktif yang ditunjukkan karyawan menyangkut motivasi, disiplin, inovatif, dinamis, profesional, dan berjiwa perjuangan dalam rangka memajukan perusahaan. Tingkat produktivitas yang dicapai karyawan oleh perusahaan digunakan sebagai indikator pencapaian efisien dan kemajuan ekonomi perusahaan. Tingkat produktivitas karyawan PT Aneka Sejahtera Engineering pada tingkat individu dinilai berdasarkan pada meningkatnya hasrat dan martabat karyawan atas adanya pengakuan terhadap potensi individu di perusahaan dan meningkatnya motivasi kerja serta adanya keinginan yang ditunjukkan karyawan untuk semakin meningkatkan prestasinya. Oke, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu rencana strategi pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas karyawan PT Aneka Sejahtera Engineering adalah dengan strategi model rekanan bisnis. Karena strategi ini memiliki beberapa keunggulan dengan dikaitkan dengan sikap mental produktif yang ditunjukkan karyawannya, menyangkut sikap motivatif, disiplin, kreatif, inovatif, dinamis, profesional, dan berjiwa keuangan dalam rangka memajukan perusahaan. Adanya beberapa kekuatan dalam perusahaan yang bisa digunakan untuk memanfaatkan beberapa peluang dan menghadapi beberapa ancaman bagi perusahaan.
Cara-cara yang dilakukan oleh PT Aneka Sejahtera Engineering adalah dengan mempertegas dan memperketat peraturan perusahaan yang meliputi jam kerja, tanggung jawab karyawan, penyelesaian kerja, dan ketepatan penyelesaian kerja. Kemudian, PT Aneka Sejahtera Engineering juga melakukan upaya berupa pemberian bonus atau kompensasi untuk karyawan yang berprestasi maupun yang lembur. Bonus yang diberikan juga tergantung dari ketepatan dan kecepatan waktu pengerjaan dari proyek yang sedang dijalankan, sehingga karyawan termotivasi untuk lebih baik dalam bekerja. Oke, jadi sekian dari kelompok kami dan terima kasih buat yang sudah menonton, semoga bermanfaat.